Pemeriksaan berat jenis pasir. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui berat jenis pasir. Nah, dalam pemeriksaan ini kita membutuhkan peralatan sebagai berikut. Peralatan yang pertama adalah timbangan. Yang kedua adalah gelas volumetric flash dengan volume 1000 ml. Kemudian ada ayakan dengan nomor 4,75 mm. Kemudian ada desikator. Alat yang selanjutnya adalah oven. Berikutnya, alat yang terakhir adalah corong yang berguna untuk memasukkan pasir dan air ke dalam volumetric flash. Dan selanjutnya ada bahan yang diperlukan untuk pengujian ini adalah yang pertama air, yang kedua adalah pasir dalam kondisi SSD atau jenuh kering muka. Berikutnya yang terakhir adalah laporan sementara. Langkah-langkah pemeriksaan berat jenis pasir. Yang pertama adalah kita akan mengayak pasir menggunakan ayakan dengan nomor 4,75 mm. Langsung saja kita ambil. Dan dapat terlihat terdapat kerikil atau batuan kecil yang masih tertinggal di atas ayakan. Yang ini nantinya akan kita pisahkan. Kemudian kita akan memasukkan air ke dalam gelas volumetric flash sampai garis ambang batas. Namun sebelum kita memasukkan air, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa permukaan bawah tempat kita menaruh volumetric flash ini bersih tanpa ada gangguan. Misalkan ada kerikil ataupun pasir, diusahakan harus dibersihkan terlebih dahulu untuk mengantisipasi apabila kita nanti masukkan air bisa pecah, karena ini sangat rawan sekali untuk pecah. Dan langsung saja kita masukkan air menggunakan corong. Dapat terlihat di sini air sudah mencapai garis batas ambang. Kemudian setelah itu kita akan menutup volumetric flash menggunakan penutupnya. Kemudian setelah itu kita akan menimbangnya. Kemudian kita akan menimbang volumetric flash yang sudah berisi dengan air. Namun seperti biasa, sebelum kita menimbang, kita harus mengkalibrasi timbangan terlebih dahulu agar timbangan presisi panah sebelah kanan lurus dengan panah yang memiliki angka 0. Nah, sudah terlihat pada timbangan sudah terkalibrasi dengan baik. Kemudian kita akan menimbang volumetric flash yang telah terisi dengan air. Proses selanjutnya adalah kita menyesuaikan beratnya. Kita akan menyesuaikan timbangan tersebut agar setimbang antara garis ini dengan angka 0. Karena ini berat dari volumetric flash terisi air ini lebih berat daripada tiga beban yang ada di sebelah sini, maka kita harus tambahkan beban agar garis yang di sebelah kanan ini lurus dengan garis yang memiliki angka 0.
kita akan menambahkan beban sebesar 1000 gram atau 1 kilo. Kita pasangkan di sebelah depan. Nah, sudah terlihat pada timbangan. Timbangannya sudah setimbang dan kita dapat baca berat dari volumetric flash ini. Berikutnya kita akan menimbang pasir SSD. Pada pengujian berat jenis pasir ini kita membutuhkan 500 gram pasir SSD. Nah, langkah-langkah untuk menimbang pasir tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan cawan kosong. Kemudian kita timbang terlebih dahulu. Kemudian setelah kita mengetahui berat dari cawan ini, kita masukkan pasir SSD ini ke dalam cawan langsung. Namun sebelumnya kita harus menggeser beban ini sampai ke 500 gram karena kita membutuhkan pasir sebanyak 500 gram. Setelah kita mendapatkan pasir seberat 500 gram, kemudian pasir SSD yang seberat 500 gram ini kita akan masukkan ke dalam tabung volumetric flash. Langkah berikutnya adalah kita akan mengeluarkan setengah dari air yang berada di dalam volumetric flash ini. Langsung saja. Kemudian setelah air kita keluarkan kira-kira setengahnya, kita akan memasukkan pasir SSD tadi yang seberat 500 gram ke dalam tabung volumetric flash menggunakan corong. Setelah semua pasir tadi seberat 500 gram sudah masuk ke dalam gelas volumetric flash, selanjutnya kita akan menghilangkan gelembung-gelembung udara yang berada di dalam gelas volumetric flash ini. Caranya adalah kita akan menggoyang-goyangkannya. Namun ketika kita goyangkan, tutup atas ini jangan ditutup, karena ketika ditutup udara tidak bisa keluar, sehingga nanti rongga udaranya tidak akan bisa hilang dari pasir. Langsung saja kita goyang-goyangkan. Caranya seperti ini. Nah, ini dilakukan terus-menerus sampai rongga udara hilang. Setelah kita goyang-goyangkan beberapa saat, gelembung-gelembung yang ada pada rongga-rongga pasir tersebut sudah terlihat hilang. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan kembali air sampai ke garis ambang batas. Setelah kita isi air sampai dengan garis ambang batas, di sini terlihat ada gelembung-gelembung udara yang masih tersisa. Nah, cara menghilangkannya adalah sebagai berikut. Kita siapkan cawan kosong, kemudian kita masukkan
volumetric flask yang sudah terisi pasir dan air ini ke dalamnya. Kemudian kita isi air ini sampai penuh sampai ujung agar gelembungnya hilang. Nah, di sini sudah terlihat gelembung-gelembung yang berada di tengah sini sudah hilang semua, sudah terbuang ke bawah. Nah, karena syaratnya air yang kita perlukan hanya sampai ambang batas, maka kita harus menguranginya menggunakan pipet. Nah, sudah terlihat pada line akhir air sudah memenuhi batas, yaitu sejajar dengan line akhir. Kemudian kita akan timbang volumetric flask ini. Setelah kita keluarkan volumetric flask ini dari cawan, karena permukaan luarnya ini basah terkena air tadi, kita harus lap dulu agar beratnya nanti tidak terganggu. Kita lap menggunakan lap sampai dia kering. Kemudian setelah itu kita akan menimbangnya. Nah, seperti biasa sebelum kita menimbang harus kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu agar timbangan ini presisi, seperti pada langkah awal tadi. Langsung aja, kini sudah saya kalibrasi. Kemudian kita akan menimbangnya. Nah, karena tadi kita pada awal menimbang volumetric flask plus air tanpa pasir, kita menggunakan tutup dari volumetric flask. Maka ketika kita menimbang volumetric flask plus air plus pasir, kita juga harus menggunakan tutup. Dan kita langsung timbang. Dapat dilihat di sini kita sudah menemukan berat dari tabung volumetric flask plus air plus pasir. Kemudian setelah kita menimbangnya tadi, kita akan keluarkan air dan pasir ini dari dalam volumetric flask ke cawan kosong. Langsung saja, langkahnya adalah kita mengocoknya terlebih dahulu agar endapan-endapan bisa keluar. Terlihat tabung volumetric flask sudah kosong, dan ini adalah pasir beserta air yang sudah kita keluarkan. Terlihat di sini campuran pasir dan air yang kita keluarkan dari volumetric flask tadi. Nah, di sini dapat terlihat air di sini masih keruh. Jadi kita harus menunggunya atau mendiamkannya sampai airnya bening dan lumpur-lumpur yang terkandung dalam air mengendap. Setelah kita tunggu beberapa saat, air dari campuran pasir dan air tadi sudah terlihat bening karena lumpur yang terkandung dalam air sudah mengendap ke bawah. Lalu selanjutnya kita akan tuang air ini ke wadah. Ini kita buang airnya. Nah, ini jangan dihabiskan, kita sisakan sedikit. Kita akan masukkan pasir tadi ke dalam oven. Seperti biasa, oven ini pada suhu 105 derajat Celcius. Kita akan diamkan di dalam oven selama kurang lebih 24 jam. Setelah kita tunggu kurang lebih 24 jam, kita akan mengeluarkan sampel pasir kita tadi dari dalam oven. Namun seperti biasa, kita harus menggunakan sarung tangan anti panas untuk mengamankan tangan kita, karena ini panas.
Nah, seperti ini contoh dari pasir yang sudah kita oven selama kurang lebih 24 jam. Lalu selanjutnya kita akan masukkan pasir ini ke dalam desikator untuk menghilangkan uap-uap panas yang masih terkandung di dalamnya. Kita akan masukkan sampel pasir yang sudah di oven ini ke dalam desikator. Nah, ini kita akan tunggu sampai sampel pasir yang ada di dalam memiliki suhu yang sama dengan suhu ruangan. Kemudian setelah kita diamkan beberapa saat, kita akan mengeluarkan sampel pasir tadi dari dalam desikator. Dapatlah di sini, ini kalau kita pegang sudah tidak panas karena suhunya sudah hampir sama dengan suhu ruangan. Dan itu menandakan bahwa uap-uap panas yang ada di dalam pasir sudah hilang, sehingga tidak akan mengganggu berat kering tungku dari pasir. Langkah terakhir, kita akan menimbang pasir yang sudah kering tungku ini menggunakan timbangan. Seperti biasa, kita kalibrasi terlebih dahulu timbangannya agar dia presisi pada angka 0. Kemudian langsung kita taruh sampel pasir ini di atas timbangan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita sudah dapat mengetahui berat pasir kering tungkunya. Berikut ini adalah pengisian dari laporan sementara berat jenis pasir. Yang pertama adalah pasir, asal pasir yaitu dari Progo atau Sungai Progo. Kemudian hasil pengujian berat pasir plus tabung ukur plus air. Nah, ini adalah ketika kita tadi masukkan pasir plus air ke dalam tabung ukur volumetric flush. Sekian. Kemudian berat pasir SSD, ini adalah berat pasir yang kita timbang di awal tadi, yaitu besarnya adalah 500 gram. Kemudian yang ketiga adalah berat tabung ukur plus air, yaitu ketika kita di awal tadi kita menimbang volumetric flush yang kita isi air. Kemudian selanjutnya adalah berat pasir kering tungku, yaitu berat pasir yang sudah kita keluarkan dari oven dan dari desikator. Nah, kemudian untuk mencari berat pasir ini, jangan lupa kita harus menguranginya dengan berat cawan, karena kita tadi di awal mengukur berat dari cawan. Kemudian kita mengisi cawan tersebut dengan pasir seberat 500 gram. Tentunya kita harus mengurangi berat pasir plus cawan dikurangi dengan cawan agar nanti ketemu berat pasir. Hal itu berlaku pada berat pasir SSD ataupun berat pasir kering tungku. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah berat jenis kering tungku, rumusnya adalah demikian: D per dalam kurung C plus B min A. Nah, ini arti-arti dari huruf ini adalah kita dapatkan dari sini. Kemudian mendapatkan hasil sekian. Nah, pada berat jenis kering tungku ini tidak ada satuannya. Kemudian yang kedua adalah SSD pasir kering tungku. Ini rumusnya adalah B per dalam kurung C plus B min A. Sama juga huruf-huruf yang terdapat di sini berasal dari sini. Tinggal dihitung, hasilnya sekian. Kemudian yang terakhir, menurut berat jenis dan SSD pasir, benda uji ada pilihan memenuhi dan tidak memenuhi. Untuk berat jenis pasir SSD yang baik adalah 2,4 sampai 2,9. Nah, ini kita lihat kita mendapatkan perhitungan hasilnya adalah 2,8. Sedangkan syarat pasir SSD yang baik adalah 2,4 sampai 2,9. Artinya sampel yang kita uji atau pasir yang kita uji memenuhi syarat sebagai pasir yang baik digunakan.